Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Judan Arifin dari SMN Krisetu Majalengka mengampu mata pelajaran matematika. Video ini dibuat sebagai usaha untuk melakukan refleksi setelah mempelajari topik motivasi dan merdeka belajar, khususnya setelah melakukan refleksi mengajar. Refleksi ini untuk mengambil pelajaran dan melakukan perbaikan. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Dalam melakukan refleksi, kita bisa menjawab pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang dapat dilakukan agar terjadi perbaikan di masa yang akan datang. Pelajaran tentang motivasi yang diperoleh diantaranya mengingat ulang tentang pengertian dari motivasi itu sendiri. Motivasi adalah dorongan atau energi dalam menjalankan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah niat yang menjadi alasan dari tindakan kita. Guru yang niat mengajarnya karena bahagia menemani murid akan termotivasi sepanjang waktu. Setiap bertemu murid, apalagi murid baru, lahir kembali motivasi. Ketika menemani murid, lahir kembali motivasi kita sebagai guru untuk mendidik. Penjelasan kenapa kita termotivasi dibagi dua kategori. Karena konten, yaitu menjawab apa yang membuat kita termotivasi. Dan karena proses, bagaimana saya termotivasi. Salah satu teori yang terkait dengan motivasi karena konten adalah teori hierarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow. Manusia bertindak bertujuan memenuhi kebutuhan yang terdiri dari 5 jenis kebutuhan. 1. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan rasa aman, dari ancaman misalnya, dari cemoohan. 3. Kebutuhan relasional, menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas misalnya. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, misalnya mendapatkan respek atau dihargai oleh murid, oleh sesama guru, oleh pimpinan, oleh orang tua siswa, dan sebagainya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ini paling abstrak, bisa mengekspresikan diri berkontribusi yang boleh jadi akan membantu memberi nilai tambah bagi institusi. Kelima kebutuhan ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan yang berbasis kekurangan, bergerak karena ketersediaan yang minim. Yang kedua, kebutuhan yang berbasis perkembangan, bergerak karena ingin berkembang dan kuatnya tekad. Bagaimana proses yang dilalui sehingga kita termotivasi? Untuk memahaminya, kita akan merujuk pada teori menetapkan tujuan. Tujuan berasal dari nilai-nilai pribadi kita yang mendorong munculnya emosi, mendorong lahirnya keinginan sebagai dasar untuk menetapkan sebuah tujuan. Kemudian, kita akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga ada umpan baliknya. Umpan balik akan mempengaruhi penetapan tujuan. Bagi guru, keterampilan mengolah motivasi akan sangat membantu kita untuk lebih tangguh menghadapi stres, bisa mempraktekkan merdeka mengajar, dan memfasilitasi siswa untuk merdeka belajar. Merdeka belajar bukan berarti bebas belajar. Pada merdeka belajar ada 3 komponen: komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan refleksi berkala. Bila kita mengajarkan pengelolaan emosi, pengelolaan motivasi, maka murid juga akan lebih terbantu untuk mempraktekkan merdeka belajar. Mereka belajar dengan kemauan sendiri. Melalui refleksi mengajar, guru dapat merawat dan menumbuhkan motivasi. Ada beberapa tips bagi guru dalam mengelola motivasi. Yang pertama, memetakan kebutuhan diri. Yang kedua, menyusun tujuan mengajar. Dan ketiga, strategi umpan balik yang berkelanjutan. Ini semua dapat Ibu Bapak Guru peroleh pada seri Semangat Guru 2. Mari bergabung pada Ayo Guru Belajar
dan memilih seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka.